Haleluya. 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 Puji syukur kepada Tuhan. Kita masih ada sampai hari ini. Tentunya kembali kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini Minggu 21 Juni, yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan, kita akan mengagungkan Tuhan untuk segala apa yang Tuhan buat bagi kita. Dalam semuanya itu yang terbaik kita kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami buka hati kami hari ini untuk benar-benar Tuhan hadir bersama dengan kami. Untuk Roh Kudus menjamah setiap kami. Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku menang bersamamu dalam naungan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Kita berdiri semua, buka hati, buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di alam-Mu menyembah-Mu. Kembali dari awal. Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Roh-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, mengalir di dalam hidup kami. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di alam-Mu menyembah. Buka hati, buka hati untuk jamaah-Mu. Kami berserah penuh dalam tangan Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di alam-Mu berarti. Ku buka hati, jamah kami Bapa, berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di alam-Mu menyembah. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Kita sembah, kita agungkan, kita muliakan, kita tinggikan. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan.
kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Kami memuliakan, meninggikan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah hari ini fokus kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih, kami lanjutkan ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Bagaimana kabar saudara hari ini di rumah saudara masing-masing? Doa dan harapan saya, kasih setia dan anugerah Tuhan terus jadi bagian kita semua. Kebaikan Tuhan limpah diberikan kepada kita. Itu sebabnya kita mau berusaha memberi yang terbaik hanya kepada Tuhan. Kita nyanyi bersama pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, dialah Yesus Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, haleluya, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku. Mari kita berdiri semua. Haleluya, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, oh, namanya Yesus. Puji Tuhan, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Puji Tuhan, tak pernah dia tinggalkan diriku. Puji Tuhan, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, puji Tuhan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, amin Tuhan. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, puji Tuhan. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, oh, namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk semua. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi jiwa kita. Firman Tuhan yang memotivasi hidup kita. Firman Tuhan yang mendorong kita. Firman Tuhan yang menegur hidup kita. Firman Tuhan yang menemplak hidup kita. Untuk semakin hari kita didapati semakin taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hidup yang kita hadapi, hidup yang kita jalani, terkadang tidak kita mengerti. Tapi satu hal yang pasti, janji Tuhan adalah iya dan amin.
akan selalu jadi bagian saya, jadi bagian saudara. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Ada Tuhan yang menyertai, sebab Kau Allah yang menggendong. Tanganmu membelah, tanganmu membelahku, cintamu menguasaiku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Sekali lagi kita berdiri semua sama-sama nyanyikan. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Oh, dan ku tak bertepada kasih-Mu. Dari awal nyanyikan pujian ini. Haleluya. Hidup terkadang sulit, hidup terkadang sukar, yang membuat kami bingung harus memilih yang mana. Tetapi kami percaya satu hal, kami memang tidak sanggup, kami memang tidak mampu, namun kami punya Tuhan yang selalu menyertai, yang selalu memberikan jawaban bagi kami. Kami tidak pernah sendiri, karena kami tahu ada Tuhan yang setia, ada Yesus, ada Roh Kudus yang menggendong kami, yang memelihara kami. Tanganmu menopang hidup kami. Haleluya. menjadi berkat bagi kami
semua. Kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami yang ada di tempat ini dilawan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga benar firman sebentar menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga. Hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, dan kami siap duduk tenang mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua. Penyertaan Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan bagi kita semua. Di dalam doa setiap pagi, setiap malam, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan terus jadi bagian kita semua. Kami sekeluarga yang ada di pastori, bahkan semua jemaat yang ada di rumah. Hari ini kita berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Hari ini kita berikan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ada beberapa gereja yang sudah beribadah di gedung gereja, kenapa kita masih beribadah di rumah? Saya selalu berkata, walaupun kita ibadah dari rumah, tetapi saat kita memfokuskan hidup kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, maka ibadah boleh diterima oleh Tuhan. Bukan seberapa banyak orang yang berkumpul dalam rumah ibadah, tetapi seberapa siap hatimu untuk dijamah oleh Tuhan. Itulah yang paling utama. Sampai beberapa minggu ke depan, saya belum memastikan kapan kita akan mulai ibadah. Namun kalau toh ada kemungkinan baik, saya mungkin bisa perkirakan minggu pertama bulan depan kita akan mulai beribadah di gereja. Kita buka Alkitab kita yang menjadi perenungan saat ini, Mazmur 40 ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Kalau sudah dapat, kita akan baca sama-sama. Baca dengan suara agak keras walaupun saudara di rumah. Paling tidak kalau saudara punya tetangga, dia bisa dengar apa yang saudara baca. Mazmur 40 ayat 5 dan ayat 6. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Pemazmur memiliki kerinduan. Pemazmur ingin menyatakan bahwa perbuatan Tuhan yang ajaib itu luar biasa dia alami. Bahkan di akhir kalimat dia bilang, aku mau memberitakan, aku mau mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saya sebagai pribadi hamba Tuhan, saya pun mengalami hal yang sama. Ketika saya mau berbicara tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya, ketika saya mau menceritakan segala perbuatan tangan Tuhan yang ajaib bagi saya, kenapa saya ada sampai hari ini? Kenapa saya bisa jadi hamba Tuhan? Kenapa saya sudah bisa melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Togo? Tahun ini mungkin kurang lebih sudah 15 tahun. Kenapa
apa saudara? Saya pun ingin berkata, tapi terlalu banyak jumlahnya untuk dihitung. Menikmati janji Tuhan. Minggu yang lalu saya berbicara tentang mengecap, merasakan kebaikan Tuhan. Hari ini saya berbicara tentang menikmati janji Tuhan. Saudara, bicara tentang janji. Ada banyak orang suka berjanji. Syukur kalau janji itu ditepati. Tapi kalau tidak, betapa kecewanya orang yang dijanji. Ada istilah keren di kalangan anak muda, jangan suka PHP. Jangan suka memberikan pengharapan yang palsu. Jangan suka lip service, hanya manis di bibir. Ada istilah lain, sorga telinga. Kita kadang berjanji sama orang, nanti ya, minggu depan kalau sudah gajian, saya traktir kalian makan tauis, makan pisang molen. Tapi ketika hal itu tidak terjadi, betapa kecewanya orang yang dijanji. Anak saya yang nomor 2, dia tipe orang yang gak bisa dijanji. Mungkin rata-rata anak seumuran dia seperti itu. Dia gak bisa kita janji, saudara. Kita janji hari ini, mungkin setiap detik itu dia ingat. Kalau kita janji besok, nanti kita akan ke sana ya. Itu setiap detik dia ulang dalam ingatannya. Dan ketika tiba waktunya, dia akan berkata, "Bi, janjimu." Berbicara tentang janji, apalagi janji-janji manis. Siapa tidak senang kalau dijanji? Paling tidak ketika saya berkata, "Jemaat Tuhan, bulan depan kita akan beribadah di gereja." Tapi dengar baik, itu penyampaian, bukan janji. Makanya saya akhiri dengan bahasa, kalau Tuhan sudah mengizinkan. Tapi janji adalah ya dan amin. Janji Tuhan maksud saya adalah ya dan amin. Dia tidak pernah berjanji lantas dia tidak tepati. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Ayat firman Tuhan berkata apa di sana? 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Lihat ayat ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Katakan amin. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Garis bawahi, Tuhan itu tak pernah lalai. Walaupun saya mungkin dan saudara yang sering menganggap Tuhan itu lalai, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Sejak ada corona, berapa lama kita berdoa, Tuhan kalau boleh izinkan badai ini berlalu, izinkan badai corona ini berlalu. Tapi dengar baik, Tuhan berjanji Dia akan menolong saudara. Tuhan berjanji Dia akan menyertai saudara dalam keadaan apapun. Apakah saudara terpapar atau tidak dengan yang namanya virus corona, dengar baik, Tuhan yang berjanji Dia pasti menolong saudara. Dan Dia rindu untuk membawa saudara mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, katakan dalam hati, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya bagi saya dan saudara. Mazmur 25 ayat 14 bilang apa? Mazmur 25 ayat 14, firman Tuhan berkata begini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nats kita
berbicara tentang Daud tentunya, Mazmur Daud. Kalau kita bicara tentang Daud, kita akan belajar hari ini bagaimana sehingga Daud bisa menikmati janji Tuhan. Bagaimana sehingga Daud dapat menikmati janji Tuhan. Yang pertama, coba perhatikan ayat 7. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tutup. Kalau kita baca ayat ini, kita akan mengerti bahwa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau adalah hidup kita yang kita berikan kepada Tuhan. Bagaimana Daud dapat menikmati janji Tuhan? Yang pertama, ketika ada masalah, anggap masalah itu biasa. Daud ketika menghadapi masalah, dia menganggap masalah itu biasa. Jadi orang Kristen bukan bebas hambatan atau bebas masalah. Bukan orang Kristen namanya kalau tidak ada masalah. Tapi haleluya, puji Tuhan, syukur kepada Allah. Orang percaya kalau dia menghadapi masalah, firman Tuhan menjadi jaminan. Di sana ada jalan keluar. Di sana kita akan berpengalaman dengan Tuhan. Masalah saudara, coba lihat Mazmur pasal 3 ayat 2 dan 3. Mazmur pasal 3 ayat 2 dan 3 bilang begini. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Lihat ayat 4 dan 5. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Masalah bagi Daud adalah pintu untuk dia berjumpa dengan Tuhan. Masalah bagi Daud adalah pintu gerbang untuk dia berjumpa dengan Tuhan, untuk dia berjumpa dengan kekuatan Tuhan, untuk dia menikmati segala berkat Tuhan. Seperti apa masalah ketika dia datang dalam hidup saudara? Apa pandangan kita terhadap masalah? Dengar baik, untuk kita bisa menikmati janji Tuhan, anggaplah masalah itu adalah masalah atau persoalan yang biasa saja. Tidak ada yang luar biasa saudara. Sehebat-hebatnya masalah saudara, sehebat-hebatnya masalah kita, adakah masalah kita sama beratnya dengan masalah yang dialami oleh Ayub? Tentu tidak. Sebab itu bersyukur kalau ada masalah, anggap itu tak biasa. Hadapi masalah dengan lapang dada. Ada persoalan keluarga, hadapi persoalan keluarga dengan lapang dada. Kecuali engkau mencari-cari masalah. Jangan cari masalah saudara. Tapi kalau masalah datang, hadapi dengan lapang dada, bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Yang kedua, coba lihat dulu Mazmur 34 ayat 20. Sorry saudara. Coba lihat ini Mazmur 34 ayat 20. 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak. Saudara, orang benar atau bukan orang benar?
saudara mengaku orang benar, dengar ayat ini, baca ayat ini. Kemalangan saudara dan saya banyak. Tapi sekali lagi, haleluya, puji Tuhan. Dia tidak berhenti di situ. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Yang percaya, yang yakin, katakan amin. Masalah ada, saudara. Persoalan banyak, bahkan kemalangan bagi orang benar banyak. Tapi Tuhan melepaskan kita. Yang kedua, dalam nats kita ayat 2 kita baca. Kembali ke nats kita, Mazmur 40 ayat 2 berkata apa? Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, dan Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Yang kedua, bagaimana Daud bisa menikmati janji Allah? Yang kedua, sediakanlah atau siapkanlah waktu buat Tuhan. Saudara, siapkanlah waktumu buat Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang tambah hilang dari jalannya, dari jalan Tuhan maksud saya, karena masalah corona. Ketika mulai tidak ada ibadah di gereja, tidak tahu dia ibadah di mana. Ibadah di rumah tidak, ibadah mengikuti panduan gereja yang lain tidak. Hari Minggu akhirnya dianggap sama seperti hari-hari biasa. Tidak lagi membawa hidupnya untuk beribadah kepada Tuhan. Daud bisa menikmati janji Tuhan karena dia menyediakan waktu buat Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan, dan Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Mungkin alasan sibuk, mungkin alasan lelah, capek, mungkin alasan, banyak lagi alasan yang lain yang membuat kita absen untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau kita lihat Daud apalagi, bukan hanya sibuk, tapi saya bahasakan Daud itu super sibuk. Sudah super sibuk, masih perang lagi, mimpin perang sana sini, mimpin tentara untuk melawan bangsa Arab, bangsa Filistin. Mereka berperang. Tapi dalam mazmurnya, di tengah kesibukan Daud, dalam beberapa mazmurnya dia berkata, lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Di ayat lain, Mazmur 62, dia berkata dalam ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di tengah kesibukan Daud, dia memberikan waktunya buat Tuhan. Kenapa dia bisa menikmati janji Tuhan? Karena dia punya waktu buat Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Ingat saudara, setiap waktu Tuhan menyertai dan menolong kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita suka memberi waktu kita kepada Tuhan? Untuk bisa menikmati janji Tuhan, kita harus punya waktu buat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana Daud menikmati janji Tuhan? Daud mendengar dan melakukan kebenaran. Lihat ayat 9 dalam nats kita. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku suka melakukan kehendak. Taurat-Mu ada dalam dadaku, kata Daud. Daud bisa menikmati janji Tuhan. Yang ketiga, dia dengar dan melakukan firman Tuhan. Seberapa banyak kali kita baca firman Tuhan? Seberapa banyak kali kita merenungkan firman Tuhan? Tapi pertanyaannya, apakah firman Tuhan yang saudara baca, apakah firman Tuhan yang kita dengar, kita lakukan? Dengar baik, lakukan dengan setia setiap kebenaran firman Tuhan. Daud juga manusia biasa, saudara.
manusia biasa, bukan manusia super. Bukan hanya rocker yang manusia, Daud juga manusia. Saya juga manusia, saudara manusia, sama. Kita punya hati, punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya kehendak. Namun dengar baik, apakah kita mendengar dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan? Matius 6 ayat 33, cari dahulu kehendak Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan, lakukan. Sekali lagi, apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan, lakukan. Kalau engkau cuma bisa pegang LCD, lakukan. Kalau engkau bisa main musik, main keyboard, drum, bass, gitar, apalagi, lakukan. Kalau engkau hanya bisa menerima tamu kalau hari Minggu, tentunya kalau sudah ibadah di gereja, lakukan. Kalau engkau hanya dipercayakan untuk kolektan atau menjalankan kolektan, lakukan. Kalau engkau dipercayakan untuk pimpin pujian, untuk singers, lakukan. Terlebih itu, setiap kebenaran firman Tuhan, lakukan dengan taat dan setia. Maka kau akan melihat janji Tuhan, menikmati janji Tuhan. Daud bisa menikmati janji Tuhan ketika dia menganggap masalah itu biasa. Daud bisa menikmati janji Tuhan ketika dia menyiapkan waktunya buat Tuhan. Daud bisa menikmati janji Tuhan ketika dia mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita sederhana. Kalau saudara rindu untuk menikmati janji Tuhan, anggaplah masalah itu biasa. Kalau engkau ingin menikmati janji Tuhan, siapkan waktu buat Tuhan. Dan yang ketiga, kalau engkau ingin menikmati janji Tuhan, dengar baik, lakukan dengan setia setiap kebenaran, maka janji Tuhan akan jadi bagian saudara. Tuhan Yesus memberkati hidup kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih penolong yang selalu setia. Dialah Tuhan, dialah Yesus, Roh Kudus yang jadi bagian saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu
buat firman-Mu yang sudah Kau perdengarkan bagi kami. Sudah dengar dan kami siap lakukan firman-Mu dengan setia. Kami yakin dan percaya janji Tuhan, ya dan amin, jadi bagian kami. Bersyukur untuk semuanya, dan kami akan bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk semua. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ketika Kau hadapi kehidupan ini, kita nyanyikan pujian ini, dan setelah membawa persembahan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Janji-Mu seperti fajar yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai ibadah kami hari ini. Kami percaya janji Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, bahkan segala penyakit dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua jemaat Tuhan di sepanjang minggu yang berjalan, dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan pekerjaan mereka, diberkati oleh Tuhan. Berdoa buat persembahan yang mereka bawa kepada Tuhan. Tuhan menilik dan Tuhan membalas berkat sesuai dengan janji firman-Mu. Kami doakan jemaat-jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan ini, rahmat dan anugerah Tuhan jadi bagian mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya janji firman Tuhan, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, dan kami percaya pada waktu Tuhan bekerja indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya, termasuk daerah pelayanan kami, Dusun Togo, Desa Balambano, Kecamatan Wasponda, Luwu Timur, diberkati oleh Tuhan. Di tengah pandemi Corona, Tuhan memberkati pemerintah daerah kami. Biarlah hikmat Tuhan jadi bagian mereka sampai kepada daerah pelayanan kami. Kami percaya dari kepala desa sampai kepada semua masyarakat Desa Balambano diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami percaya hari ini kami telah diberkati oleh Tuhan. Bahkan minggu yang akan berjalan, yang akan kami lalui, Tuhan pun menyertai hidup kami. Itu sebabnya kami menolak segala mara baik celaka,
virus, bakteri, kuman, penyakit kami patahkan dalam nama Yesus. Minggu ini adalah minggu penuh berkat. Minggu ini adalah minggu penuh mujizat, karena Allah Immanuel ada dan menyertai kami. Mengucap syukur untuk semuanya. Mari jemaat Tuhan, tadangkan kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat ini dari Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera, yaitu segala berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, jadi bagian kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan datanglah, angkat kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Semua gembala sekeluarga, bahkan semua tim multimedia Solideo, Pelpap Solideo mengucapkan selamat hari Minggu, selamat untuk menikmati segala janji dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Penyampaian tambahan seperti yang saya bilang di awal, ada rencana dari saya gembala untuk kita akan memulai ibadah kalau tidak ada perubahan. Perubahan itu tentunya tergantung dari situasi yang ada di Togo, tentunya yang ada di Kecamatan Wasponda. Tidak usah saudara pertanyakan lagi kenapa yang lain sudah ibadah kita belum. Ini jawaban saya. Kita sekali lagi kalau Tuhan kehendaki akan beribadah di gereja mulai bulan depan, minggu pertama. Tentunya ibadah itu dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau Tuhan kehendaki. Itu jawaban saya. Dan sekali lagi terima kasih buat TV kabel Takalasi Wasponda. Doa kami selalu Tuhan memberkati. Penyampaian tambahan yang beberapa waktu yang lalu ada beberapa bapak-bapak tanya bagaimana kalau kita mulai pasang THR. Sabar saja, nanti akan indah semua pada waktu Tuhan, karena tidak ada lagi yang mau dikejar, karena pentabisan gedung gereja kita sudah ditunda tahun depan. Barangkali itu saja. Oh ya, terakhir, setelah ini nanti ada sekolah minggu. Tolong sekali lagi orang tua mengarahkan anak-anak sekolah minggunya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu itu. Selesai ibadah sekolah minggu dilanjutkan dengan pemutaran film atau video cerita tentang tokoh-tokoh di Alkitab. Kalau nggak salah berseri. Minggu yang lalu itu Daud, tentang pengurapan Daud. Hari ini kalau nggak salah tentang ketika dia mengalahkan Goliat. Mungkin itu saja. Dan yang paling terakhir, tetap di rumah saja, jaga kesehatan supaya kita terhindar dari virus corona, bahkan tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.